Nah, ini penting. Ketika kita sudah ngomong dengan hati, oke, baru kita bilang no. Oke, jadi kalau misalnya tadi dia ngerokok gitu ya, gitu, kita bisa bilang gini, hey, saya pengen kita bisa tua berdua, kita bisa nikahkan cucu-cucu kita, maka tolonglah jangan ngerokok. Wah, sebenarnya solusi itu tidak terlalu penting gitu ya. Kalau ngomongnya sudah jelap kena ke hati, sudah beres itu. Oke? Hai, gimana kabar Anda? Senang sekali ketemu sama Anda, Hendrik Ronald di sini. Dan hari ini kita bakal ngobrol tentang bagaimana cara ngomong no, oke? Di video sebelumnya saya sudah ngomong tentang bagaimana cara ngomong no. Itu adalah cara simpel pakai rumus X, Y, Z. Ketika X terjadi, saya merasa Y, saya ingin Z, oke? Dan kali ini saya pengen ngebahas no lebih panjang lagi, lebih seru lagi, lebih mendalam lagi. Bagaimana kalau kasusnya benar-benar berat? Bagaimana kalau sesuatu yang kita bilang tuh adalah sesuatu yang besar sekali. Misalnya seperti ini. Seperti dulu misalnya Martin Luther King ketika pengen bilang no terhadap perbudakan. Ketika misalnya Nelson Mandela pengen bilang no terhadap politik apartheid gitu ya. Bagaimana cara ngomong no ini? Jadi ngomong no itu gimana cara menyampaikan no Anda? Oke, karena seperti ini. Orang sukses bukan cuma pintar bilang yes. Orang sukses tuh justru pintar banget bilang no. Anda bayangin nih, kalau misalnya dulu gitu ya, Adam itu tuh bisa ngomong no sama Hawa gitu. Sekarang kita masih di surga, bener gak? Kalau misalnya Hawa juga bisa bilang no sama si ular, kita juga masih bisa di surga, betul gak? Nah, jadi rata-rata masalah kita itu terjadi adalah karena kita tidak bisa bilang no sama orang lain. Nah, inilah sekarang kita mau belajar bagaimana cara ngomong no. Gimana caranya supaya bisa fokus. Dan seperti saya bilang, inilah kata-kata yang dikuasai oleh semua orang sukses. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan apa yang benar-benar penting bagi orang-orang yang kita cintai. Yes? Nah, mari kita bahas. Dulu Mahatma Gandhi gitu ya, beliau di India, beliau ketika banyak kekerasan di India, banyak pertempuran, dan beliau itu tuh pengen bagaimana caranya supaya terjadi ke perdamaian di India. Beliau itu tuh sampai puasa, sampai ndak mau makan, sampai berhari-hari. Beliau bilang no sama kekerasan. Karena kita bukan cuma sekedar bilang yes untuk nyenangin orang doang, itu ndak menyelesaikan masalah. Ini kata Mahatma Gandhi. Anda dengar baik-baik. Sebuah no yang diutarakan dari hati yang terdalam jauh lebih baik dan lebih besar nilainya daripada yes yang hanya berfungsi untuk sekedar menyenangkan. Apalagi hanya untuk sekedar menghindari masalah doang. No. Lebih bagus Anda masuk ke dalam masalah. Oke, lebih bagus kita say no dulu, terjadi konflik dulu, tapi benar-benar hasilnya bagus. Yes? Kalau misalnya Anda punya karyawan, oke, dan karyawan Anda nih pada korupsi semua, rata-rata pada korupsi pada ini, Anda mau say no sama mereka, gimana caranya? Nah, ini Anda tepat sekali di sini, gitu ya. Kalau misalnya Anda punya situasi di rumah, di mana misalnya anak-anak Anda tidak bisa diatur, misalnya, atau misalnya suami Anda atau istri Anda lebih sering keluar melulu, tidak perhatian di rumah, gimana caranya? Nah, ini kita akan bahas, gimana caranya, oke? Kalau misalnya anda merasa bahwa, aduh kok hidup saya sekarang tidak bagus nih. Kok misalnya rezeki saya tidak naik-naik. Kok seperti ini. Nah kita belajar bagaimana caranya ngomong no. Karena rezeki itu erat kaitannya sama ngomong no. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, beliau ngomong bahwa dalam bisnis saya, kata-kata yang paling penting adalah no. Wah, Anda bayangin, kata-kata yang paling penting bukan yes, tapi no. Oke, saya bisa duduk sepanjang hari ngeliat proposal berkata no 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 no, no sampai slide yang saya cari baru yes. Dia cukup ngomong no beberapa kali dia kaya raya. Nah, itu makanya Warren Buffett terkenal sebagai orang yang sangat ahli memilih saham. Kriterianya banyak banget. Dia benar-benar bilang no, 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 no. Sampai dia benar-benar mencari apa perusahaan yang dia benar-benar cocok, baru dia masuk. Berkshire Hathaway ya. Itu makanya mereka bisa kaya raya banget. Itu makanya saya selalu bilang bahwa semua orang sukses, tidak ada pengecualian satupun. Semua orang sukses jago bilang no. Oke? Anda misalnya mau ngomong siapa? Rasulullah, Nabi Muhammad, luar biasa gitu ya. Beliau juga ngomong no terhadap kekerasan. Beliau ngomong no juga sama orang-orang yang bersikap keji. Bahkan beliau juga ngomong no juga terhadap kekerasan terjadi. Oh, sosok yang luar biasa, saya kagum ya. Dan juga Yesus Kristus misalnya, oke? Beliau juga ngomong no terhadap orang-orang yang berjualan di rumah Allah gitu ya. Semuanya, semua orang sukses ngomong no.
Oke, dan misalnya itu Siddhartha Gautama juga, oke, beliau juga ngomong no terhadap dia yang dulu bisa sebagai anak raja, bisa bahagia di istana, tapi ternyata begitu banyak orang yang menderita, ya. Nah, beliau ngomong no terhadap semua itu. Kita belajar juga gimana cara ngomong no, bagaimana cara memurnikan diri kita, gimana cara supaya benar-benar mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kita selalu mengalami 3 jebakan ini. Nah, ini Anda coba lihat, benar enggak 3 jebakan ini adalah sesuatu yang sering terjadi. Oke. Yang pertama adalah terjadi kita selalu mengakomodir, oke. Kita enggak mau tapi akhirnya kita bilang yes yes ya sudahlah gitu ya. Nah, akomodir. Akomodir itu apa sih? Akomodir itu harusnya kita bilang yes, tapi kita enggak ngomong yes. Kita malah bilang kebalik, aduh. Piye iki? Kita harusnya ngomong no, tapi yang keluar di mulut bukan no. Ya sudahlah. Akhirnya yang ada keluar adalah kata yes. Yang kata no-nya enggak keluar. Cilaka. 50% dari masalah kita berasal dari sini. Ketika kita membiarkan yang harus kita bilang no, malah kita bilang yes. Oke? Yang kedua, jebakan yang kedua, kita avoid atau kita menghindar. Oke? Ketika kita harusnya bilang no, tapi kita nggak kuat ngomong no, kita nggak tega ngomong no, akhirnya kita menghindar, kita nggak mau konflik, kita nggak mau ngomong sudahlah daripada ribut. Akhirnya kita nggak berhasil ngomong no. Dan akhirnya orang itu kembali melakukan yang sikap yang tidak enak, berulang-ulang. Dia kembali korupsi di rumah, korupsi terus di tempat kerja, misalnya. Kita kembali diinjak-injak terus-menerus. Nah, ini adalah ketika kita mencoba menghindar. 50% masalah kita lagi berasal dari sini. Dan akhirnya apa? Ketika kita sudah kesel lama-lama, kita sudah tidak kuat lagi, kita tidak mau mengakomodir lagi, sudah muak saya misalnya gitu ya. Saya sudah muak dengan ini, saya dari tadi iya aja, dan saya sudah tidak bisa menghindar lagi, dan akhirnya kita attack, kita menyerang. Kamu tuh, saya mau bilang sampai kapan? Kamu tuh, akhirnya menyerang. Dan ketika sudah seperti itu, tidak enak sekali. Ketika Anda sudah attack, pasti Anda merasa bersalah, betul toh? Ketika Anda sudah merasa bersalah, Anda merasa, oh iya, harusnya saya tidak kayak gitu ya. Ya sudahlah, yang terjadi apa? Anda kembali mengakomodir, gawat banget. Oke, dan ketika Anda sudah capek mengakomodir, yang harusnya Anda bilang no, Anda malah bilang yes, ya sudahlah. Akhirnya Anda pasti berusaha menghindar, Anda tidak mau ngomong lagi sama dia. Anda semua sudah muak dengan semua itu, Anda menyerang. Anda merasa bersalah dengan menyerang, Anda kembali mengakomodir, dan terjadi seperti itu terus-menerus. Ini yang namanya jebakan 3A. Ini adalah satu buah jebakan yang sangat besar sekali dan terjadi sama semua makhluk di muka bumi. Tidak ada satupun makhluk yang tidak terjadi ya. Pasti terjadi sama kita semua. Itu makanya kita masih belajar bagaimana caranya menghadapi masalah ini. Oke, bagaimana cara menghadapi masalah besar? Apapun yang Anda perjuangkan, misalnya Anda pengen berjuang supaya alam Anda lebih bagus, supaya misalnya Anda bisa dapat bantuan, supaya misalnya bantuan tunai untuk Anda atau untuk anak-anak murid Anda itu bisa bagus. Nah, misalnya Anda dapat bantuan dari pemerintah gitu ya, misalnya bantuan operasi sekolah atau bantuan apapun gitu, Anda pengen supaya bantuan tidak dikorupsi, Anda pengen bisa kerja dengan jujur, maka pelajari jurus ini, yes. Nah, kita bahkan belajar, ini adalah the uncommon sense, karena ini bukan common sense untuk ngomong seperti ini, oke. Kita cari apa niat positif kita. Nah, sama seperti pohon, oke, sama seperti pohon itu bagian yang paling harus kuat itu bukan batangnya. Karena batang tuh cuma bisa tinggi kalau memang akarnya sudah luar biasa, sudah begitu dalamnya, maka pohon ini bisa tumbuh kuat setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, tidak ada masalah. Akarnya yang harus kuat terlebih dahulu. Ini yang penting banget. Kalau akarnya sudah kuat, oke, pohonnya bisa tinggi. Nah, inilah. Ketika Anda mau ngomong no, apa niat positif Anda? Dan niat ini harus positif, tidak boleh negatif. Tidak boleh misalnya saya tidak ingin terjadi peperangan, itu negatif. Tidak ingin, kata tidak ingin peperangan. Saya tidak ingin anak-anak tim saya korupsi, tidak korupsi, itu lagi-lagi adalah kata-kata negatif. Oke. Kata-kata positifnya, saya daripada peperangan, tidak peperangan, jadi saya pengen damai. Misalnya dari tidak korupsi positifnya apa? Saya pengen jujur, oke? Misalnya saya tidak ingin kamu merokok. Sekali lagi, simpel aja nih, contoh simpel ya. Saya tidak pengen kamu merokok. Saya tidak pengen kamu sakit-sakitan. Positifnya apa? Sehat, ya. Jadi kita belajar untuk ngomong tuh semua adalah dengan kata-kata positif. Karena kalau positif, energinya makin besar. Negatif, energinya pasti makin kecil. Oke?
Misalnya apalagi, saya tidak ingin tabrakan. Tidak ingin tabrakan, positif atau negatif? Betul, negatif, yes. Nah, tidak ingin tabrakan, saya pengen kita aman, saya pengen kita selamat, oke? Jadi kita belajar, niat positif, mesti positif, oke? Lalu baru kita bilang no-nya. Jadi akarnya itu adalah niat positif kita. Semakin besar niat positif kita ini, semakin bagus, semakin dalam, semakin jelek, semakin kena ke perasaan, bukan cuma kena ke otak loh, semakin kena ke perasaan, semakin bagus. Karena gini, manusia tuh sebenarnya memutuskan pakai perasaan, lalu dibenarkan pakai otak. Oke, kalau misalnya kita sudah suka sama seseorang, aku sebenarnya emang sudah suka sama dia, nggak apa-apalah, dia tuh nanti bisa berubah. Nah, maka otak tuh yang menjustifikasi langsung. Oke, itu makanya kalau kita mau ngomong sama orang, mesti ngomong jelek kena ke perasaannya. Maka niat positif ini harus bisa kena ke perasaan. Wah, ini penting banget ya, penting. Nah, niat positif harus kena ke perasaannya. Baru kita ngomong no. No itu adalah batangnya. Baru terakhir yang pohonnya ini adalah kita ngomong tentang solusinya. Oke. Kita akan latihan dulu. Kita latihan sama sesuatu yang gampang dulu. Misalnya pengen ngelarang pasangan kita ngerokok. Oke? Oke. Niat positif kita apa? Sekali lagi, kita tidak pengen aku tidak pengen kamu sakit, tidak sakit. Positif negatif? Negatif toh? Saya pengen kamu sehat. Tapi kata-kata sehat itu tuh nyangkutnya ke kepala atau ke hati? Kata sehat. Oke, saya ingin kamu sehat. Sehat itu tuh ndak jelek gitu loh, ndak kena ke perasaan. Kalau misalnya gini ya, nih saya bandingin ya, nih. Kalau kata ini sorry ya, saya hapus dulu. Kalau kata sehat, ini masih di pikiran doang, masih belum kena ke hati gitu ya. Kalau yang kena ke hati itu apa? Misalnya, saya pengen kita bisa tua berdua. Asik. Saya pengen bisa nikah sama kamu. Saya pengen kita bisa nikahin anak cucu kita. Wah, seru gitu ya. Nah, jadi Anda ngomong tuh bukan ke kepala, Anda ngomongnya ke hati gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ngerokok gitu ya, dan apa yang paling penting bagi dia gitu ya, bukan cuma penting bagi kita tapi penting bagi dia, masuk ke hati. Wah, hati ini hatinya dia. Apa yang penting sama dia? Misalnya dia adalah orang yang penting tuh karirnya bagus. Anda jangan bilang kayak gini, saya pengen kamu karirmu bagus. Karir itu adalah ngomong sama pikiran, karir itu ngomong sama kepala. Tapi yang Anda omongin, sebentar saya turunin dulu ya. Oke. Nah, oke. Oke. Kalau Anda ngomong, saya pengen karirmu bagus. Karir bagus, sekali lagi tuh ngomong sama kepala. Kalau Anda ngomong sama hati, gimana? Anda ngomong gini, saya pengen bisa bangga lihat kamu jadi direktur. Jadi presiden, jadi direktur atau jadi presdir gitu ya. Jadi itu bakal lebih celup gitu kena ke hati. Kalau misalnya yang penting bagi dia adalah karir, maka Anda ngomong tentang karir gitu ya. Kalau misalnya yang penting bagi dia adalah keluarga. Nah, oke. Jadi Anda ngomong apa? Saya pengen keluarga kita sejahtera. Itu ngomong sama pikiran lagi-lagi. Saya pengen misalnya kalau misalnya dia orangnya keluarga banget, family man banget. Saya pengen kita bisa tua berdua. Saya pengen kita bisa ngeliat anak-anak kita nikah. Itu penting. Kalau misalnya yang penting bagi dia adalah agama, Anda jangan bilang saya pengen kamu lebih religius. Religius tuh bahasa kepala itu, oke? Kita ngomongnya adalah bahasa hati. Jangan bilang saya pengen kamu lebih dekat sama Tuhan. Enggak. Saya pengen misalnya kita bisa, saya orang enggak religius sih, ngomong gimana sih ya? Ini susah juga. Oke, jadi gini. Misalnya, saya pengen kita bisa lebih dekat sama Tuhan. Bolehlah dekat sama Tuhan gitu ya. Kalau Anda punya cara lebih bagus, kasih tahu, tulis di komentar gitu ya. Oke. Saya pengen kita bisa lebih dekat sama Tuhan, kita bisa melayani Tuhan. Wah, gitu ya. Saya pengen kamu bisa melayani Tuhan. Maka Anda ngomong kayak gini. Inilah yang menjadi akarnya. Ini yang menjadi niat positif. Ini yang namanya ngomong sama perasaan, gitu ya. Ngomong sama hati dia. Wah, penting nih ngomong tuh sama hati ya, jangan sama perasaan. Nah, hati pakai hijau. Kalau si ngomong sama pikiran pakai merah. Nah, jangan ngomong sama pikiran, oke? Jangan pakai kata-kata saya pengen kamu sehat, saya pengen kamu karir bagus, saya pengen kamu keluarga bahagia. Enggak.
Saya pengen kamu religius, enggak. Kita ngomongin, saya pengen kita bisa tua berdua. Saya pengen bangga bisa ngeliat kamu jadi presiden. Saya pengen cita-citamu terkabul. Kamu bisa sungguh-sungguh berada di puncak. Saya pengen kita bisa dekat sama Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa melayani Allah. Kita bisa menyumbang. Kita bisa bikin rumah jompo. Kita bisa bikin panti asuhan. Apapun itu. Oke? Jadi kita pakai kata-kata yang kena ke hati. Sorry, minum dulu. Oke. Nah, ini penting. Ketika kita sudah ngomong dengan hati, oke, baru kita bilang no. Oke. Jadi kalau misalnya tadi dia ngerokok gitu ya. Gitu. Kita bisa bilang gini. Hey, saya pengen kita bisa tua berdua. Kita bisa nikah. Kita bisa nikahkan cucu-cucu kita. Maka tolonglah jangan ngerokok. Solusinya, aku mau lo beliin kamu permen tiap hari. Wah, sebenarnya solusi itu tidak terlalu penting gitu ya. Kalau ngomongnya sudah jelap kena ke hati, sudah beres itu, oke? Itu misalnya, saya akan carikan kamu eh misalnya apa sih, psikiater, gimana caranya supaya kamu bisa berhenti ngerokok. Saya akan ganti rokok kamu misalnya sama apa gitu ya, terserah sama Anda ya. Saya akan belikan kamu mesin gym, apapun itu terserah. Oke. Berikutnya, lagi soal merokok gitu ya. Jadi Anda jangan bilang jangan ngerokok. Enggak. Kita ngomong soal niat positif dan kita ngomong ke hati dia. Oke. Kita bilang gini. Hey, saya pengen bangga loh lihat kamu nanti jadi presiden direktur. Saya pengen cita-cita kamu terkabul. Maka janganlah ngerokok. Saya pengen kamu bisa makan sehat misalnya, atau misalnya meditasi untuk bisa menenangkan diri sehingga kamu bisa jadi direktur sesuai dengan cita-cita kamu. Itu dia baru. Oke, misalnya mau bilang lagi jangan ngerokok. Oke. Hey, saya pengen kita bisa melayani Tuhan sama-sama. Saya pengen kita bisa bikin rumah jompo sama-sama. Saya pengen kita bisa dekat dengan Tuhan. Saya pengen kita bisa punya begitu banyak anak asuh. Maka janganlah ngerokok. Sebagai solusinya, aku bakal selalu bantu ingetin kamu ketika kamu mau ngerokok. Iya. Sekali lagi solusi itu tidak penting, oke? Jadi yang penting itu apa niat positif Anda sekali lagi ya. Nah, jadi ini adalah niat positif. Kalau misalnya dia ngerokok, kalau misalnya ini kasusnya apa? Kasus misalnya Anda pengen office Anda jujur, kantor Anda tuh orang-orangnya ndak neko-neko gitu ya. Nah, maka sekali lagi ada yang namanya ngomong sama pikiran, ada yang namanya ngomong sama hati. Tapi ingat bukan hati kita, tapi hati dia. Maka apa yang penting bagi dia? Yes. Oke, bagaimana caranya ngomong sama hati dia? Apa yang penting bagi dia? Oke. Misalnya Anda pengen di kantor ini jujur terus gitu ya. Maka kita ngomong bukan misalnya kantor jujur. Nah, daripada ngomong jujur. Jujur itu sekali lagi adalah bahasa pikiran. Bahasa hati itu seperti apa? Saya pengen kita semua di kantor ini misalnya apa? Kerja tenang seperti keluarga. Mohon maaf ya kalau tulisan saya terlalu kecil atau nggak bagus, dimaklumi ya. Tapi kan ada bahasanya ya. Misalnya kita ingin kita bisa kerja tenang seperti keluarga gitu ya. Itu jauh lebih enak. Anda jadi bukan bilang bahwa saya pengen kantor ini tertib. Nggak. Tertib itu sekali lagi adalah bahasa pikiran. Kita ngomongnya bahasa hati, ke hati dia. Apa yang penting bagi dia gitu ya. Misalnya bagi orang yang kita tegur nih misalnya bukan tertib, tapi kita pengen kita kerja bisa betah dan sama-sama sama-sama berprestasi. Berprestasi itu bahasa pikiran sih. Sama-sama kaya. Wah, sama-sama sukses. Nah, kerja tuh bisa jadi tenang. Jadi Anda bedakan ya. Kata-kata hati itu selalu bahasanya tuh bahasa perasaan. Kata-katanya tuh selalu bahasanya tenang, betah, gitu ya, aman, nyaman. Selalu bahasa itu adalah bahasa hati. Apa yang Anda rasakan? Aman, nyaman, tentram, bahagia. Nah,
Ini adalah bahasa-bahasa hati semua nih. Nah, nih, Anda lihat ya, tentram, bahagia, tenang, aman, nyaman. Kalau di sini di bahasa pikiran nih jujur, tertib, sesuai SOP. Ini bahasa pikiran semua. Oke. Jadi kita belajar bagaimana cara mengubah bahasa kita. Oke. Jadi ketika kita mau mencegah orang yang korupsi, ingat ini adalah akarnya. Ini adalah bagian niat positif yang harus positif, harus kuat gitu ya. Jadi misalnya gini, kita bukan bilang saya pengen kantor ini jujur, maka saya tidak pengen kamu korupsi. Kalau kita pakai rumusnya ya, Anda lihat rumusnya, rumus di pohonnya ya. Jadi Anda bisa bilang gini, saya pengen kantor ini jujur, saya tidak pengen kamu korupsi, maka solusinya tolong semuanya kerja lebih rajin. Nggak seperti itu. Anda ngomong bukan pakai bahasa pikiran, Anda ngomong pakai bahasa hati. Misalnya, saya pengen kita tuh bisa kerja tenang sama-sama seperti keluarga. Nah, enak kan? Maka saya tidak pengen di sini ada yang korupsi, ada yang curang. Solusinya apa? Misalnya, maka kalau misalnya ada yang merasa kurang, ngomonglah. Wah, enak banget toh. Seru gitu lah. Jadi bahasa tuh, gitu ya. Nah, yang kedua misalnya gini, saya pengen kita semua sama-sama betah di sini, kita bisa sama-sama sukses, kita bisa sama-sama kaya, kita bisa tenang, kita bisa nyaman. Maka saya tidak pengen di sini ada yang korupsi, saya tidak pengen di sini ada yang kolusi, saya tidak pengen seperti itu. Maka tolong, kalau misalnya Anda merasa kekurangan, kasih tahu, kita nyumbang sama-sama, kita bantu sama-sama, kita kekeluargaan ya. Cakep, itu baru, oke? Nah, jadi niat positif Anda selalu Anda letakkan di sini. Apa niat positif Anda gitu ya? Kalau misalnya Anda pengen kantor Anda lebih hijau, apapun itu, ingat jangan ngomong pakai bahasa pikiran, ngomong pakai bahasa hati. Oke? Ngomong sama pakai bahasa hati sama orang. Karena ingat sekali lagi, manusia ngambil keputusan pakai apa? Pakai kepala atau pakai hati? Manusia tuh ngambil keputusan sebenarnya pakai ini, pakai hati. Dibenarkan sama kepala, oke? Dijustifikasi sama kepala. Yes? Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda. Anda bisa terbantu. Yes. Apapun yang Anda perjuangkan, saya doakan supaya bisa terkabul. Oke? Dan juga bantuin saya gitu ya. Tolongin saya subscribe. Kalau Anda belum subscribe sekarang aja. Jangan ditunda-tunda gitu ya. Ditunda nanti tidak pernah-pernah ya. Dan kalau Anda merasa video ini memang berguna, forward lah gitu ya. Karena kita tidak pernah tahu bahwa kapan orang membutuhkan video ini. Kadang-kadang kita dapat video, wow, ini bisa mengubah hidup kita. Kalau Anda merasa ilmu ini bermanfaat, luar biasa, sebarkan. Karena biasa ilmu ini dulu saya ajarkan di kelas Leadership Excellence saya begitu panjang. Sekarang saya berusaha ringkas dan saya berusaha simpelkan supaya semua orang bisa dapat. Karena saya tahu bahwa ilmu ini begitu pentingnya. Yes? Maka forward, subscribe, like, kasih komentar juga. Yes? Terima kasih banyak sudah dengerin saya. Sebelumnya saya mau ini dulu. Saya mau sampaikan dulu lagi ya, bahwa no adalah kata-kata yang sangat penting. Gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Mahatma Gandhi, dia ngomong no. Dia pengen damai. Dia pengen India bisa damai. Warren Buffett dia ngomong no begitu banyak penawaran. Salah satu orang terkaya di dunia sudah pasti banyak banget yang pengen ngajak kerjasama. Betul nggak? Oke? Dan tadi kita bisa terkena jebakan 3A. Yang pertama kita suka mengakomodir. Kita harusnya ngomong no, tapi kita malah ngomong yes. Nah tadi sudah lihat ya. Nih, kita harusnya ngomong no, kita malah ngomong yes. Yang berikutnya kita avoid. Kita sudah capek kita mengakomodir terus, kita avoid, kita menghindar. Kita lama-lama kesel, kita attack, kita marah. Dan kalau kita attack, nyerang, kita tidak enak hati, akhirnya kita kembali mengakomodir. Tidak bagus seperti itu, yes? Nah, tadi saya bilang juga bahwa persis seperti pohon, ya, paling penting yang paling bawah itu adalah niat positif. Niat positif bahasa selalu positif. Jangan misalnya tidak marah, tapi damai gitu ya. Bahasanya selalu positif. Kata tidak kita buang, batangnya adalah no-nya, solusinya itu adalah pohonnya. Dia akan berbuah sendiri, sudah pasti. Akarnya kuat, batang kuat, pasti dia berbuah sendiri. Nah, tadi saya bilang selalu ngomong dengan bahasa, jangan ngomong dengan bahasa pikiran ya. Bahasa pikiran itu seperti religius, karir bagus, sehat gitu ya. Kalau ngomong dengan bahasa hati, ingat hati siapa? Hati kita atau hati dia? Hati dia, ya. Kita pengen tua berdua, kita bisa nikah. Saya pengen bangga ngelihat kamu, oke? Saya pengen dekat dengan Tuhan, saya pengen melayani, saya pengen aman, nyaman. Kata-kata itu, ingat sekali lagi, bahasa pikiran itu jujur, tertib, SOP itu bahasa pikiran. Kalau bahasa perasaan itu tuh tenang, betah, aman, nyaman, tentram, bahagia. Itu adalah bahasa ini ya. Apapun yang Anda pengen larang, Anda selalu ngomong ya. Jadi misalnya gini, saya pengen Anda tuh bisa
mencapai apa yang Anda cita-citakan. Saya pengen kalau Anda pengen bawa keluarga Anda keluar negeri, saya pengen jalan-jalan, atau Anda pengen bantu orang lebih banyak, Anda pengen bikin misalnya rumah yatim, saya pengen tuh bisa terkabul. Maka saya tidak pengen Anda malas-malasan. Saya tidak pengen kalau Anda tidak pencet tombol subscribe-nya. Pencet tombol subscribe-nya. Ya, supaya Anda tahu kalau ada video baru, Anda pelajari. Kalau misalnya ada video baru, Anda langsung belajar. Oh ini, Anda langsung praktekkan. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Baru saja praktek juga gimana caranya. Terima kasih buat partner saya, Bu Reni Hartanti yang selalu support. Terima kasih sekali lagi, dan saya doakan doa-doa Anda bisa terkabul. Apa yang Anda perjuangkan semuanya boleh tercapai. Amin. Terima kasih, salam dahsyat buat Anda.